Hello Warriors, saya mau mengundang kalian untuk join ke acara Warrior Worship Night with Rehoboth Worship pada tanggal 31 Mei 2023. Bertempat di Art Hotel Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kaliurang nomor 14. Jangan sampai kalian nggak datang, kita akan menyembah memuji Tuhan bersama-sama. So, jangan lupain tanggalnya ya. See you. Saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini masuk episode 658 dari pria usia 56 tahun. Salam Pak Era, saya ada melayani engkong-engkong atau opa-opa usia 80-an. Cuma bisa terbaring, lumpuh, agama Buddha, takut mati, anaknya ada yang masih Buddha, seorang dosen dan 2 keluarga anaknya Kristen. Khususnya pelayanan di salah satu gereja pemusik temannya anak saya. Saya layani 3 bulan dengan anak saya setiap minggu, saya ajak memuji menyembah. Dari takut mati sampai rindu cepat ketemu oma yang lebih dulu meninggal. Saya sampaikan kalau meninggal percaya Yesus, nanti di surga ketemu Yesus juru selamat sama oma. Akhirnya minta baptis, minta nama baptis Matius. Katanya sekitar 30 tahun ada pendeta salah satu gereja yang selalu cerita Yesus kayak Thomas. Pertanyaannya, punya banyak jimat, ada topi semar dengan angka 1028, ada cambuk Madura, tapi sudah dibakar, tapi ada beberapa cincin akik dilapis emas sekitar 20-30 gram. Nah, saya bilang nggak mungkin dibakar, tapi sudah kami doakan dalam nama Yesus, boleh dijual aja. Karena emas murni, tapi anaknya takut kalau nanti yang beli kena kuasa gelap dan mereka juga nggak berani menyimpan. Menurut Bapak, apakah benar kuasa gelap masih bisa menguasai pembeli? Kalau saya memahami, sudah saya patahkan, putuskan perjanjian dengan kuasa gelap. Yang kedua, yang punya perjanjian dengan kuasa gelap kan opa, bukan pembeli yang baru. Benar, bisa saja kuasa gelap dipatahkan. Perjanjian kuasa gelap dengan si opa diputuskan, tapi kuasa gelap masih bisa ada di dalam cincin itu. Yang bisa dilakukan, cincin itu diurapi dengan minyak urapan. Saya biasanya begitu. Ya. Itu bisa. Kalau tergerak mau untuk dibakar, ya enggak apa-apa dibakar. Ya, rugi, tapi yang penting terjadi pelepasan. Saya kira itu jawaban saya. Jadi saya tidak tahu seberapa kuat kuasa gelap itu. Mungkin juga sudah tidak ada kuasanya lagi cincin itu. Jadi seorang hamba Tuhan pasti diberi kepekaan nanti. Jadi menurut saya kuasa gelap tidak ada perjanjian dengan pembeli baru. Ya betul, tidak ada. Tetapi kuasa gelap masih bisa ada di cincin dan mengganggu keluarga itu. Sebab sejak ada kuasa gelap masuk rumah, nanti ada penampakan, ada bunyi aneh-aneh, itu bisa. Makanya dipatahkan dalam nama Yesus dan cincin itu bisa diurapi dan pakai minyak urapan yang didoakan. Jadi kalau memang keluarga mau dibakar, bakar saja. Sebab kalau keluarga minta dibakar lalu tidak dibakar, jadi repot. 20-30 gram tidak ada artinya dibanding dengan kalau nanti bermasalah. Wah, puji Tuhan. Ini jawaban saya. Sekarang opa Oke, sudah meninggal opanya sekarang. Oke. Kalau memang tidak bermasalah, cincin itu sudah tidak ada kuasa gelapnya, ya dijual, uangnya bisa digunakan untuk pelayanan. Top. Selamat melayani terus. Dari wanita usia 52 tahun, Salam Pak Erastus yang diberkati Tuhan, minta dukungan dalam doa kesembuhan mama usia 74 tahun yang sedang sakit jantung bengkak, lambung infeksi, ada cairan di rongga tulang, hipertensi, diabetes tinggi. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa tolonglah oma ini usia 74 tahun. Bapa aku serahkan dalam tangan-Mu. Amin. Nanti ditelepon saja ini. Didoakan lagi atau kalau di sekitar Jakarta dibesuk.
Didoakan. Dari wanita usia 39 tahun sudah menikah. Salam Pak Pendeta, apakah aku masih bertahan rumah tanggaku Pak? Sementara suamiku udah selingkuh. Nanti dilayani khusus. Ya, ini nanti ditelepon ya, dilayani khusus. Oke? Dari pria usia 69 tahun, Salam Pak Eras dalam memimpin doa pagi, dalam doa Anda tidak pernah Anda menyebut nama Yesus. Tidak menghormati Yesus Kristus. Justru Anda menyebut berbagai nabi di PL. Rasanya tidak sesuai terus mengulang tokoh-tokoh PL. Padahal semuanya tertuju pada nama Yesus. Bagi Anda pentingkah nama Yesus dibanding para nabi? Bapak ini usia 69 tahun. Kalau ikut doa pagi pasti tahu. Saya selalu menyebut Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan doanya selalu di dalam nama Yesus Kristus. Kita tidak bisa menjangkau Bapa tanpa Yesus. Nabi-nabi tidak akan bisa membuat kita menjumpai Bapa. Hanya nama Yesus Kristus. Memang saya menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Daniel, Allahnya Musa. Itu pun juga tidak selalu. Tetapi dalam nama Yesus itu selalu. Karena tidak mungkin kita berdoa tanpa nama Yesus Kristus. Bahkan kita menyebut Bapa itu pun dalam keyakinan Yesus di samping Bapa menjadi syafaat kita. Tanpa Yesus kita tidak bisa menjumpai Bapa. Karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Oke. Dari pria usia 48 tahun belum menikah. Wow, belum menikah ya. Salum, mohon jelaskan 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Karena saya tidak paham dengan dosa yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut artinya dosa yang tidak diselesaikan. Itu ada di dalam karakter. Ada kodrat dosa di dalam diri seseorang. Perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang itu dipikul Yesus di kayu salib dan sudah selesai. Tetapi kodrat dosa dalam diri seseorang itu tidak bisa lenyap kecuali diproses, didewasakan. Jadi kalau seseorang hanya minta ampun tapi masih terus menyimpan dosa, itu mendatangkan maut. Minta ampun atas perbuatannya mencuri tapi masih punya roh mencuri, masih mengulangi lagi. Dia pasti masuk neraka. Itu dosa mendatangkan maut. Yang tidak mendatangkan maut itu adalah kesalahan yang diakui di hadapan Tuhan. Selesai. Ya, oke. Jadi kiranya Tuhan memberi hikmat untuk bisa mengenal diri masing-masing. Masih ada roh kebencian, roh jinah, roh mencuri, dan lain sebagainya. Itu dosa yang mendatangkan maut yang harus dilepaskan. Oke, dari wanita usia 15 tahun pelajar anak tunggal. Salam Opa Eras, aku dan keluarga sudah ikut gereja Opa sejak aku usia 4 tahun. Mama papaku memasuki pernikahan 17 tahun. Mungkin mereka terlihat sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Mereka dua-duanya bekerja. Mama orangnya termasuk yang sangat cuek, keras kepala dan anti kritik. Bahkan dia sendiri mengakui hal tersebut. Sampai di mana saya pernah ada salah kepada beliau. Saya sampai dikata-katai habis-habisan. Misalnya benar luluh, masih numpang makan dan lain-lain. Hubungan saya dengan orang tua memang dekat. Tapi memang kalau saya ada salah, Mama dominan, tak mau bicara, mengungkit-ungkit dan memarahi saya habis-habisan. Kalau papa beliau sangat sabar, memaklumi. Tapi kadang kalau sama-sama emosi, papa lebih banyak mengalah dan diam. Tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, keluarga kami baik-baik aja, dekat dan harmonis. Bangun mezbah bersama di rumah, nyembah di pagi hari, doa bersama dan lain-lain. Namun beberapa waktu lalu mama papa sempat bertengkar cukup besar. Sampai mama bicara ke arah sana. Sana dalam tanda kutip. Tapi papa berusaha diam dan merangkul kembali.
Bicara ke arah sana itu maksudnya cerai kali ya. Sejak saat itu hubungan keluarga mulai renggang, jarang membangun mezbah, doa bersama dan lain-lain. Kemarin saya lagi minjem HP mama untuk suatu kepentingan. Enggak sengaja aku lihat chat mama dengan laki-laki lain. Aku tahu orangnya, beliau mantan mama. Entah mulai dari mana aku lihat chatnya dan benar mama dan orang itu berhubungan tanpa sepengetahuan kami semua. Aku hanya lihat sekilas isi chatnya. Tanganku gemetar, dadaku sesak, Opa. Aku nggak tahu harus gimana. Pertanyaanku, menurut Opa sebagai anak saya harus apa? Diam atau berbicara dengan beliau? Karena saya belum punya keberanian untuk berbicara empat mata dengan mama terkait hal ini. Tapi kalau diam saja nggak tahan sampai malam aku nggak bisa tidur mikirin. Semoga Opa berkenan menjawab. Terima kasih Opa. Sayang, kamu hebat. Yang kamu lakukan begini. Kamu temui mama kamu empat mata. Jangan beritahu papa. Ingat, jangan beritahu papa penemuanmu. Tapi temui mama empat mata di waktu yang tepat. Di tempat yang tepat, misalnya di restoran, di depan banyak orang. Supaya mamamu tidak bisa teriak-teriak di situ kalau mau marah. Lalu kamu sampaikan ini, mama, saya sudah membaca chat mama dengan pria itu. Lalu saya tanyakan kepada Opa Eras. Opa Eras tidak kenal mama, Opa Eras juga tidak kenal saya pribadi atau paling tidak lupa. Kata Opa Eras, kalau mama terus begini, mama bakal menyesal. Mama akan hancur. Saya akan hancur, papa akan hancur. Dan penyesalan itu tidak akan bisa diperbaiki. Sampaikan itu. Kesalahan mama tidak mungkin tidak mama tuai. Mama sedang menabur sesuatu yang mencelakakan dan mengerikan. Nah, lebih dari ini Roh Kudus akan taruh perkataan di mulutmu. Lakukan itu, nak. Temui mamamu, gunakan nama Opa Eras. Tuhan memberkati. Kamu yang kuat ya, nak. Kamu bisa melewatinya. Salam Pak Eras dari pria usia 35 tahun. Saya ingin menanyakan apabila gereja yang saya ibadah selama ini, di mana mulai dari jajaran hamba Tuhan, pelayan gereja, full timer, mereka bisa melayani Tuhan namun hidup mereka tidak kudus. Ini menjadi rahasia umum pada saat jemaat yang menjalankan ibadah di gereja tersebut. Contoh, perilaku yang mereka lakukan adalah membohong, mencuri, berhutang, adu domba, kepahitan, membicarakan orang lain, gosip. Saya merasa hal itu akan menjadi batu sandungan akan setiap jemaat yang beribadah di tempat itu. Bagaimana untuk menjaga lingkungan gereja yang toksik dan roh kita terus menyala-nyala? Bagaimana? Sebenarnya di tempat seperti itu kamu bisa malah lebih bernyala-nyala. Jika kamu bisa mengalahkan, menaklukkan situasi itu. Dan itu bisa. Kamu bisa. Jadi kamu jangan menilai orang, jangan menghakimi, kamu cukup menilai, kamu cukup membedakan roh. Ini bohong, ini salah, itu benar, cukup. Tapi tidak usah menghukum dengan mengata-ngatai, membicarakan ini kepada orang lain, atau bersikap melawan. Diam saja. Dan kalau kamu bisa hidup di tengah-tengah keadaan seperti ini, dan menjaga kekudusan, kamu jadi hebat. Kalau kamu bisa menjaga kekudusan di tengah-tengah orang baik, itu mudah. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti ini, kamu hebat. Sementara waktu jangan tinggalkan gereja itu, tetaplah menjadi berkat, Tuhan bisa menjadikan kamu pahlawan. Selamat berjuang. Jangan lupa ikuti doa pagi jam 5 dengan omongan saya. Ya, lalu ikuti terus khotbah di Truth ID supaya kamu menjadi kuat. Tuhan memberkati. Oke, dari anak muda usia 18 tahun single. Salam Pak Era, saya seorang pelayan Tuhan di gereja. Saya memiliki pergumulan berat yaitu dosa zina, onani dan pornografi.
Saya sudah berusaha melawan sekuat tenaga. Namun nafsu syahwat saya kuat sekali hingga akhirnya saya jatuh bangun. Saya sempat Pak menangis di hadapan Tuhan, menyembah, memuji Dia, bahkan minta kasih Bapa memeluk saya. Namun saya tetap jatuh dalam dosa yang sama. Sebenarnya Pak, saya sudah dibaptis. Juga setiap saya jatuh, saya minta ampun terus ke Tuhan karena khotbah Pak Eras. Bahwa Elohim Maha Pengampun dan Tuhan adalah kasih itu sendiri. Juga pernah Pak, saya pernah didoakan pelepasan roh kegelapan oleh ibu saya. Karena dulu ibu saya seorang pendoa Pak. Cuma satu khotbahnya Pak Eras mengatakan bahwa hidup kudus dan berkenan adalah pelayanan yang sebenarnya. Dan ibadah dalam roh dan kebenaran yang asli. Saya ingin hidup sesuai kehendak Allah dan bersiap ke surga. Namun keadaan saya begini membuat saya menjadi terbeban Pak. Saya malu semalu-malunya di hadapan Tuhan karena saya terus meminta pengampunannya. Namun saya jatuh ke lubang yang sama, bahkan hampir ingin tidak berdoa. Bahkan tidak mau perjamuan kudus. Semasa belakangan ini saya juga mengalami stres Pak. Saya pernah ditolak wanita. Namun sehabis itu dihina di belakang Pak. Saya marah namun saya mencoba mengampuni dan puji Tuhan saya bisa memaafkan walaupun berat. Begitupun saya menyukai orang lain Pak. Karena sudah ditolak. Namun dia mengatai saya di belakang sebagai manusia buruk rupa. Saya tetap memberi pengampunan pada dia Pak. Saya pun jadi sesal karena juga bahwa Allah tidak bisa memberkati orang yang tak layak diberkati. Jadi saya harus bagaimana Pak? Apakah juga saya boleh meminta buku Bapak mengenai hidup benar dan dosa ini Pak? Maafkan saya Pak bila saya lancang meminta Pak karena kondisi uang saya tidak cukup untuk membeli buku. Dan maaf jika pertanyaan saya terlalu panjang. Tuhan memberkati Pak Eras dan GSKI. Yang pertama nama ini tolong dicatat, ini hebatnya. Usia 18 tahun tapi punya malu dan takut akan Tuhan. Ada orang sudah tua tidak punya malu, nggak takut. Untuk pria ini nanti dikirimkan buku-buku saya. Tolong dilayani khusus. Ada buku-buku mengenai kesucian dan lain-lain. Jangan hanya satu buku. Ya. Kamu hebat Nak. Seumur kamu memiliki pergumulan ini hebat. Banyak orang lebih tua dari kamu melakukan onani, pornografi juga aman-aman, rasanya tenang-tenang. Tapi kamu rasa terganggu. Kamu anak Allah yang baik. Walaupun belum lulus, kamu pasti lulus. Yang kamu lakukan sekarang perkuat tekadmu. Tekadmu meninggalkan dosa harus kamu perkuat. Jangan nonton film walaupun bukan film porno. Tapi bisa membangkitkan gairah syahwatmu. Jangan bergaul dengan orang yang tidak patut kamu bergaul. Artinya memberi pengaruh yang buruk. Ikut doa pagi dengan Omera jam 5 pagi. Lalu jangan lupa kamu juga harus mendengarkan khotbah terus Pak Eras. Supaya kamu mendapatkan kekuatan. Supaya kamu mendapatkan kekuatan. Pesan saya kepadamu jangan pacaran dulu. Kamu ditolak 2 kali tadi ya. Terus dihina. Dibilang buruk rupa. Kamu diam saja. Umurmu 18 ngapain pacaran? Kamu akan menyesal nanti. Jadi sekarang yang kamu lakukan adalah. Kamu belajar. Kamu maksimalkan potensi. Kalau nanti kamu sudah punya uang. Kamu sudah punya uang. Kamu mau buruk rupa mau apa. Mau cari wanita model apa juga bisa. Tapi yang penting wanita sesuai dengan kehendak Allah. Kamu tidak boleh pacaran selama 3-4 tahun ini. Paling cepat. Ya. Artinya lewat 4 tahun baru kamu boleh pacaran. Lewat 3 tahun, 4 tahun baru boleh pacaran. Sebab kalau sekarang kamu belum siap, jangan pacaran. Itu akan membuat kamu jatuh dalam dosa. Ini nasihat Om Eras, kamu lakukan. Kamu dengarkan lagi nasihat saya ini. Ya, kamu ulangi, kamu akan ingat terus. Tuhan memberkati kamu Nak. Setiap kali berdosa minta ampun, jangan malu. Tuhan maklum.
Tuhan mengerti. Kalau kita disuruh mengampuni 70 kali 7, Tuhan bisa mengampuni kita lebih dari itu. Ya, Tuhan memberkati. Dari pria usia 37 tahun. Pak, kenapa jodoh saya belum datang? Rezeki juga kurang lancar. Saya mau kasih tahu ya, Tuhan itu mau keadaan kamu baik-baik. Tetapi kalau keadaan ekonomimu baik lalu kamu jadi rusak, Tuhan tidak memberi. Jadi yang kamu lakukan sekarang bertumbuh dalam iman. Dengarkan khotbah saya, ikut doa, hidup suci, ya, punya hati Tuhan. Kamu nanti akan dicukupi semua yang kamu butuhkan. Jadi hanya satu nasihat saya, bertumbuhlah dalam kesucian. Udah, pasti kamu diubahkan. Kalau mental karakter rohanimu, imanmu berubah, bertumbuh secara benar, Tuhan pasti memberkati. Amin. Dari wanita usia 35 tahun sudah menikah. Salam Pak Eras, saya memiliki teman yang sedang mengalami masalah pernikahan. Namun saya takut salah dalam memberi masukan kepadanya. Saya juga sudah meminta izin kepadanya untuk bertanya kepada Pak Eras tentang masalahnya. Teman saya ini seorang WL salah satu gereja di Jakarta. Namun dia tidak berani menceritakan kehidupan pribadinya kepada siapapun. Dia menikah 3 tahun yang lalu dengan seorang pria asal Amerika. Menikah di Amerika. Sah secara aturan negara, tapi tidak melakukan pemberkatan nikah. Karena sang suami tidak percaya Tuhan. 1 tahun lebih mereka hidup bersama di Amerika dan sering terjadi cekcok karena kakak ipar juga tinggal bersama. Kemudian teman saya kembali ke Indonesia, tapi tidak ada perceraian atau kepastian dengan pernikahan mereka. 2 tahun sudah berlalu dan waktu bulan Maret sang suami datang ke Indonesia selama 2 minggu hanya untuk berlibur. Sang suami sama sekali tidak membahas masalah pernikahan mereka dan menjadi tanda tanya buat teman saya ini. Teman saya sudah merasa capek dengan hubungan yang tidak jelas ini. Karena komunikasi sehari-hari pun jarang. Dan ketika ditanya kepada sang suami tentang rencana masa depan pernikahannya, sang suami tidak banyak bicara dan akhirnya cekcok lagi. Apakah teman saya harus tetap mempertahankan pernikahannya? Atau baiknya berpisah ya Pak? Karena saya melihat dia semakin terlihat stres. Mohon petunjuknya. Ini pernikahannya dengan pria itu resmi ya. Sah secara aturan negara. Hati-hati ya kalau pernikahan sah seperti ini punya ikatan hukum, punya dasar hukum. Kalau di Indonesia pernikahan menjadi sah kalau diberkati di gereja. Kalau di luar negeri di Amerika rupanya tidak. Temanmu saya tidak tahu usianya berapa, mungkin sekitar 35 tahun seperti kamu. Sebaiknya dia tidak mencoba untuk cerai atau mencoba untuk membangun hubungan dengan pria lain. Karena penyesalan yang dalam pada temanmu ini membuat dia bingung mau ambil keputusan apa. Tetapi dia bisa tidak menjadi bingung kalau fokusnya diubah. Bukan pada masalah pernikahan itu. Anggaplah itu mimpi buruk. Sekarang fokuskan ke Tuhan. Ke langit baru, bumi baru, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu dia punya anak atau tidak. Dia baru 3 tahun ya. Menikah di Amerika secara sah. Jadi nasihat saya, coba digantung. Jangan coba-coba mau cerai. Atau apalagi melihat laki-laki lain. Ini bahaya. Digantung lalu suruh temanmu mencari Tuhan. Kalau bisa mendengarkan Truth ID bagus. Karena khotbah-khotbah saya selalu mengarahkan orang kepada kesucian, langit baru, bumi baru, dan hidup bertanggung jawab. Masalah ini tidak bisa dijawab dengan mudah. Karena harus menunggu apa yang terjadi nanti. Bisa saja suaminya nanti nikah lagi, karena gampanglah di Amerika begitu. Kalau sampai bisa berpisah, lalu tidak bicara soal pernikahan, ini ada yang salah.
ada yang keliru. Jadi jangan mengharapkan pria ini bicara soal pernikahan dengan pemikiran ala barat. Buat mereka menikah secara sah atau tidak juga mungkin tidak terlalu masalah. Dia tidak takut Tuhan, tidak mau diberkati. Tapi saya katakan bahwa memang temanmu itu salah memilih jodoh. Tapi sekarang yang saya bisa nasihatkan, diam mencari Tuhan. Udah. Kenapa mesti mau cerai? Mau nikah lagi? Jangan mikir. Nanti akan menyesal kedua kali. Diam dulu. Mencari kehendak Tuhan. Mencari kerajaan surga. Hidup berkenan di hadapan Allah. Jangan berbuat dosa. Itu dulu. Yang lain tunggu nanti apa yang akan terjadi. Cukup. Dari pria usia 42 tahun. Izinkan saya kesaksian sedikit Pak. Saya lahir dari keluarga yang broken home. Dan sebelum saya bertobat 20 tahun yang lalu, saya orang yang nakal, melawan orang tua, punya karakter buruk, kasar, dan akhirnya saya bertemu mantan pacar saya Kristen yang akhirnya jadi istri saya. Lewat proses kehidupan panjang, ya yang memang dari kesalahan saya sendiri, mungkin saya berpikir itu hukuman dari Tuhan. Akhirnya saya bertobat dan menjalani hukum tabur tuai selama 5 tahun. Dan terus menerus berproses. Dan puji Tuhan di tahun ke-10, Tuhan Yesus beri saya kemenangan, damai sejahtera, dan sukacita. Sampai hari ini saya terus berproses Pak, menjadi seperti Yesus. Sekarang saya punya 2 toko Pak. Yang satu toko saya lanjutkan punya orang tua, yang satunya saya buka sendiri. Sekarang ada 25 karyawan Pak, dan saya terus melayani lewat toko saya. Dan ada banyak karyawan yang saya injili Pak. Saya berharap suatu saat saya bisa melayani dalam lingkungan gereja Pak. Izin bertanya Pak Pendeta Eras. Mama sudah meninggal 2 tahun yang lalu agama Katolik. Papa masih ada umur 74 tahun agama Konghucu. Kondisi sudah 50% pikun. Sejak meninggal saya selalu merawat papa saya dan kakak saya. Saya punya pertanyaan Pak, apakah papa saya harus dibaptis Pak? Karena yang saya pelajari baptis tidak menyelamatkan. Saya juga sering bicara tentang Tuhan Yesus ke papa sejak 5 tahun yang lalu. Mungkin karena kondisi sudah pikun. Kalau saya tanya papa agamanya apa, bilang agama Konghucu. Saya sering doa lagu pujian di rumah papa dan di rumah. Dan berharap papa mau terima Yesus meskipun dalam kondisi pikun. Apa yang harus saya lakukan Pak? Kalau saya memaksakan baptis rasanya aneh ya Pak. Terlalu egois. Kalau tidak dibaptis ada yang bilang ke saya, sudah tahu itu salah, harusnya segera dibaptis. Kalau dari hati saya pribadi terlalu egois saya memaksa papa dibaptis. Mohon solusinya Pak Eras. Terima kasih Pak. Segera informasi, saya beli buku Bapak yang berjudul Keselamatan di Luar Kristen. Perlu dibaca berulang kali Pak. Saya benar-benar paham. Yang pertama, papa kamu sudah pikun, tidak perlu dibaptis karena kamu malah seperti melecehkan baptisan. Karena baptisan itu lambang kematian. Orang yang mengerti apa itu percaya, meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Nah, sedangkan papa kamu belum tahu apa itu percaya. Jadi ya enggak bisa. Kamu harus tahu tidak semua orang menjadi umat pilihan. Papamu mungkin bukan umat pilihan. Jika papamu baik, dia masih bisa masuk dunia akan datang menjadi anggota masyarakat. Yang penting dia jangan sampai melawan Yesus. Alkitab berkata, siapa yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Ini zaman Yesus, orang-orang yang tidak jadi Kristen, tidak percaya Yesus, tapi tidak melawan. Itu di pihak Yesus. Nah, seringkali orang tidak mau. Mereka berkata, wah bagaimana selamat Pak, dia tidak percaya. Ya memang bukan umat pilihan. Lalu kamu paksakan dia percaya Yesus. Percaya itu bukan hanya mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Percaya itu berarti menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Dalam hal ini Tuhan objeknya. Orang percaya itu harus serupa dengan Yesus. Itu. Kalau tidak serupa dengan Yesus atau kalau tidak berproses makin serupa dengan Yesus, salah itu. Demikianlah jawaban saya. Kita akan ketemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.